Oh? 제발 내 딸은 오빠? Demi membalaskan kematian ayahnya, seorang gadis cantik rela menjadi anggota gangster terbesar di Korea. Bahkan dia juga sempat masuk ke dalam jajaran kepolisian demi mencari tahu siapa pembunuh ayahnya tersebut. Oke guys, selamat datang kembali di channel Jin Movie. Di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah film Korea berjudul My Name yang sempat viral banget beberapa minggu terakhir ini. Tapi sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Jin Movie ya. Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis cantik bernama Jiwoo yang sedang berolahraga di dalam kamarnya. Jiwoo ini adalah seorang gadis yang sudah beberapa kali memenangkan kejuaraan boxing. Hal ini terlihat dari semua piagam yang ada di kamar Jiwoo. Pagi harinya saat Jiwoo berangkat ke sekolah, Jiwoo diikuti oleh dua orang polisi yang mencari ayahnya Jiwoo. Namun di sini Jiwoo hanya bisa diam. Sesampainya di sekolah, ada sekelompok remaja yang membuli Jiwoo karena Jiwoo anak dari seorang pengedar narkoba. Saat jam pelajaran olahraga, Jiwoo melihat dua orang polisi yang dari tadi pagi mengikuti dirinya. Dua orang polisi tersebut sedang berbicara dengan wali kelas Jiwoo. Sesaat setelahnya wali kelas memanggil Jiwoo dan berniat untuk memindahkan Jiwoo ke sekolah lain. Karena pihak sekolah tidak mau jika orang tua murid lainnya tak nyaman dengan keberadaan Jiwoo di sekolah tersebut. Ketika Jiwoo kembali ke dalam kelas, para pembuli kembali berulah dengan meletakkan sebuah tepung di atas meja Jiwoo dan mengatakan jika itu adalah narkoba. Karena sudah keterlaluan, Jiwoo di sini langsung menghajar kelompok pembuli tersebut. Setelah selesai memberikan pelajaran, wali kelas Jiwoo datang. Di sini Jiwoo langsung mengundurkan diri dari sekolahnya tersebut. Saat di luar sekolah, Jiwoo melihat mobil polisi yang dari pagi terus mengikutinya. Dan di sini Jiwoo langsung menendang kaca spion mobil polisi tersebut hingga patah. Kedua polisi tersebut pun langsung mengejar Jiwoo. Namun Jiwoo berhasil melarikan diri. Malam harinya Jiwoo kembali ke rumah. Di sini ternyata kedua orang polisi tersebut masih ada di sekitar rumah Jiwoo. Namun Jiwoo tidak memperdulikannya. Saat akan masuk ke rumah, Jiwoo melihat sebuah kado yang terletak di depan pintu rumahnya. Jiwoo tahu kalau itu kado dari ayahnya. Namun karena Jiwoo sudah kesal dengan ayahnya, Jiwoo malah menendang kado tersebut. Beberapa saat kemudian, telepon berbunyi. Awalnya Jiwoo tak mau mengangkat telepon tersebut. Namun akhirnya, dia memilih untuk mengangkatnya. Ternyata yang menelpon adalah ayahnya. Di sini ayahnya mengucapkan selamat ulang tahun ke Jiwoo. Namun Jiwoo malah marah-marah ke ayahnya karena ayahnya menjadi buronan polisi dan membuat kehidupan Jiwoo menjadi ikut berantakan. Bahkan di sini Jiwoo meminta ayahnya untuk tidak muncul di hadapannya karena Jiwoo akan menganggap ayahnya sudah tidak ada. Mendengar hal tersebut, ayah Jiwoo ini menjadi merasa bersalah. Malam harinya ayahnya Jiwoo ini secara diam-diam datang ke rumah Jiwoo. Karena hampir ketahuan oleh polisi yang mengawasinya, ayahnya Jiwoo ini menghajar dua orang polisi tersebut hingga pingsan. Sesampainya di depan pintu Jiwoo, ayahnya berusaha untuk memanggil Jiwoo.
Namun karena sudah terlalu malam, Jiwoo pun tidak mendengar kehadiran ayahnya. Ayahnya Jiwoo kemudian memasukkan kunci cadangan yang ia bawa. Saat akan membuka pintu, tiba-tiba datang seorang pria misterius dengan jaket hitam. Tanpa basa-basi, pria tersebut langsung memberikan 2 kali tembakan ke arah ayahnya Jiwoo. Di sini ternyata Jiwoo sedang melihat ayahnya yang sedang ditembaki oleh pria misterius tersebut. Saat akan menolong ayahnya, ternyata ayahnya Jiwoo menahan pintu tersebut agar Jiwoo tidak ikut terluka. Jiwoo pun di sini sangat sedih. Di tempat penghormatan kematian ayahnya Jiwoo, datanglah sekelompok anggota gangster Korea. Di sini Jiwoo tahu kalau itu adalah gangster yang diikuti oleh ayah Jiwoo. Pemimpin gangster tersebut bernama Choi Moo-jin. Malam harinya Jiwoo mendatangi tempat Choi Moo-jin. Di sini Jiwoo meminta Choi Moo-jin untuk membalaskan kematian ayahnya. Lalu Choi Moo-jin mengeluarkan sebuah pisau dan meminta Jiwoo untuk menusuk dirinya dengan pisau tersebut. Namun di sini Jiwoo tidak berani melakukan hal tersebut. Karena tak punya keberanian untuk membunuh Choi Moo-jin langsung memukul Jiwoo dan mengusirnya dari sana. Malam harinya saat Jiwoo berada di rumah, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu Jiwoo dengan sangat keras. Di sini Jiwoo terlihat sangat ketakutan, terlebih lagi ketika Jiwoo mengintip dari lubang pintu. Ternyata yang mengetuk pintunya adalah pria berjaket hitam seperti yang Jiwoo lihat saat pembunuhan ayahnya terjadi. Di sini Jiwoo terlihat sangat ketakutan, dan akhirnya pria tersebut pergi dari rumah Jiwoo. Sesaat Jiwoo berpikiran untuk menyerang pria tersebut, namun pria misterius itu sudah pergi menggunakan mobilnya. Tak mau menyerah begitu saja, Jiwoo menyebarkan selembaran tentang ciri-ciri pembunuh ayahnya, berharap ada seseorang yang kenal dengan pria tersebut. Bahkan di sini Jiwoo menjanjikan 5 juta won bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi tentang pria misterius tersebut. Malam harinya, tiba-tiba ada seseorang yang menelpon Jiwoo dan mengatakan jika dia tahu tempat tinggal pria misterius tersebut. Di sini penelpon tersebut meminta Jiwoo untuk datang dan membawakan 5 juta won. Sesampainya di lokasi, pria yang menelpon Jiwoo mengatakan jika sebenarnya mereka tidak tahu soal pria misterius tersebut dan hanya menginginkan 5 juta won yang dijanjikan Jiwoo. Di sini Jiwoo dihajar oleh 3 orang tersebut hingga akhirnya Jiwoo pingsan. Ketiga pria tersebut memasukkan Jiwoo ke dalam bagasi mobil mereka. Namun saat mereka akan pergi, Choi Moo-jin dan anak buahnya datang dan menghajar ketiga pria tersebut. Melihat karakter Jiwoo yang keras kepala, Choi Moo-jin akhirnya memberikan Jiwoo kesempatan untuk membalaskan kematian ayahnya. Di sini Choi Moo-jin membawa Jiwoo ke sebuah gym miliknya. Di gym tersebutlah para pemula yang ingin bergabung dengan Choi Moo-jin harus berlatih dan saling bertarung untuk menjadi yang terkuat. Akhirnya salah satu anggota gym membawa Jiwoo ke kamarnya. Pria tersebut bernama Don Gang-jae, salah satu anggota gym termuda di sana. Karena Jiwoo adalah anggota baru di gym tersebut dan juga anggota termuda, Jiwoo mendapatkan tugas sebagai pengurus kebersihan di gym tersebut. Setiap hari tugas Jiwoo adalah mencuci piring dan baju para anggota gym. Tak jarang para anggota gym menggoda Jiwoo. Saat Jiwoo ingin berlatih, tiba-tiba samsak yang Jiwoo gunakan ditendang oleh anggota lainnya. Dan saat Jiwoo ingin terjatuh, seorang anggota gym menangkap Jiwoo. Alih-alih menolong Jiwoo, pria tersebut malah memegang bagian depan Jiwoo. Jiwoo pun di sini emosi dan langsung menghajar pria tersebut. Merasa terhina karena dipukul oleh Jiwoo, pria tersebut langsung membalas pukulan Jiwoo hingga Jiwoo terjatuh. Malam harinya Jiwoo berlatih sendirian di gym tersebut. Di sini ternyata Choi Moo-jin mengawasi Jiwoo dari CCTV yang dia pasang di gym tersebut. Choi Moo-jin pun menghampiri Jiwoo dan memberitahu Jiwoo titik kelemahan manusia. Setelah itu Choi Moo-jin langsung melatih Jiwoo untuk bertarung bersamanya. Di sini diam-diam Don Gang-jae melihat Jiwoo yang sedang berlatih bersama Choi Moo-jin. Terlihat jelas jika dia iri melihat hal tersebut. Beberapa hari setelah Jiwoo berlatih, tibalah waktu di mana semua anggota harus bertarung melawan sesama anggota gym di sana.
Di pertarungan ini, Choi Moo-jin menjadi penonton dan juga pemberi hadiah. Dari banyaknya anggota gym, yang bertahan hingga akhir adalah Dong Gang-jae. Namun saat asisten Choi Moo-jin ingin memberikan hadiah uang tunai, di sini Choi Moo-jin melihat Ji-woo yang ternyata masih berdiri di dalam ring tersebut. Akhirnya pertarungan dilanjutkan antara Dong Gang-jae vs Ji-woo. Episode pertama pun berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan episode kedua yang akan admin upload sebentar lagi ya guys.